Malam itu, seperti biasanya, aku sedang makan malam bersama dengan ibu. Tiba-tiba suara telepon rumahku berbunyi. Vet, angkat dulu teleponnya ya. Takutnya ayahmu yang telepon. Perintah ibu kala itu. Oh, baik bu, jawabku. Dan segera saja aku berjalan ke arah telepon rumah yang letaknya tidak jauh dari meja makan. Halo bu, ini Kang Idim. Dengan nada yang terdengar bergetar dari ujung telepon sana. Kang Idim, ini Fedi. Ada apa Kang? Jawabku. Ah, Fedi, Akang mau bicara sama ibu. Ibunya ada. Ucap Kang Idim. Ada. Sebentar Kang, aku panggilkan dulu ya. Tunggu sebentar. Ucapku dengan heran, kenapa Kang Idim tumben telepon? Tidak lama aku pun langsung berkata kepada ibu bahwa ada telepon dari Kang Idim. Tapi sepertinya suaranya bergetar. Ibu pun langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang tegang juga. Ikuti langkah ibu karena penasaran. Halo? Ya Dim, ada apa? Tanya ibuku. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi. Hanyalah tetesan air mata yang keluar begitu saja. Itu cukup lama. Cukup lama ibu hanya terdiam. Iya. Tanpa ada kalimat lain yang ibu ucapkan, lantas aku pun dibuat bingung. Kenapa ibu? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup oleh ibu, kala itu ibu hanya duduk melamun dengan tatapan yang kosong. Ya, kala itu usiaku baru 11 tahun. Belum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa. Yang aku tahu kala itu jika ada orang menangis pastilah sedang kesakitan. Tapi ibu kesakitan kenapa? Ibu hanya mengobrol dan tidak ada yang terluka. Kenapa bisa menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong. Aku tak berani menyapa ibu kala itu. Feb, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu mau siap-siap dulu sambil mau bangunin Dede Mela, ucap ibu dengan terisak. Mau kemana bu? Tanyaku. Kita akan pergi ke rumah nenek malam ini juga, ucap ibuku sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget. Ada apa dengan nenek? Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit. Soalnya sudah 2 minggu kemarin nenek hanya terbaring saja di dalam kamarnya. Tidak lama setelah itu, ibu pun beres-beres rumah. Akhirnya kita berangkat malam itu juga menuju ke rumah nenek. Ibu kala itu yang menyetir mobil, tapi aku masih melihat dengan jelas matanya yang bekas menangis itu lembab. Aku duduk di kursi belakang bersama dengan adikku Mela. Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek lagi. Pasti nenek udah nungguin aku deh, ucap Mela dengan nada gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu membangunkannya dadakan. Ya dek, makanya udah kamu tidur lagi sekarang. Nanti kalau udah sampai kakak bangunin ya, sahutku kala itu. Ya, Mela adikku baru berusia 6 tahun. Memang dialah yang paling dekat dengan nenek. Setiap kami berkunjung ke sana sedari kecil, aku tahu betul jika ia sangat dekat dengan nenek. Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ini cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku pun tidak bisa tidur. Sesekali kulihat ibuku sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah, Kang Idim. Walau aku tidak tahu mereka membahas apa. Vet, bangun. Pokoknya kamu jagain adik kamu ya. Ibu mau ke dalam dulu, ucap ibu dengan nada gemetar dan langsung meninggalkan aku juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun masih heran. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini baru pertama aku lihat. Ku coba membangunkan adikku Mela, dan Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan neneknya. Loh, kak, kok banyak orang ya? Tanya Mela. Tidak aku jawab, aku pun terus berjalan di antara banyak orang itu. Padahal ini udah sangat malam sekali. Beberapa orang, ada yang bertanya padaku juga pada Mela. Sebelum masuk rumah nenek, tiba-tiba Kang Idim menyapaku. Nanti DVD sama Demela jangan jauh-jauh dari Akang ya, ucap Kang Idim dengan mata yang lembab dan nada yang serak. Nenek kenapa Kang? Tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali.
Ketika aku masuk ke ruang tengah rumah, aku melihat orang-orang yang sedang mengaji terdengar jelas. Sementara yang di tengah itu siapa? Sudah tertutup semua badannya. Aku dan Mela pun mendekat pada ibu. Bu, nenek mana bu? Tanya Mela. Bukannya menjawab, ibuku langsung memeluk aku dan Mela sambil menangis. Fedi, Mela, nenek sudah meninggal, ucap ibu kala itu. Itu nenek? Tanya Mela dengan polos. Iya, itu nenek dek, ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini. Ya, orang yang meninggal dan itu langsung adalah nenek. Karena kata ibuku, ketika aku lahir kakek sudah lebih dulu meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama, lama kala itu aku memandangi jenazah nenek. Mela, karena masih kecil, dia hanya bertanya-tanya saja padaku. Kak, nenek nanti bisa bangun lagi nggak? Kenapa nenek dibungkus? Tanya Mela dengan polos. Enggak dek, nenek itu sudah meninggal, ucapku pelan. Ya, terus kapan aku bisa main lagi sama nenek? Tanya Mela. Malam itu aku dan Mela pun tidur dengan Teh Wati, istri Kang Idim di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi karena aku terbangun di siang hari. Begitu juga dengan Mela karena kami semalam tidur larut malam. Suasana rumah nenek sudah berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu, Kang Idim, Teh Wati. Aku pun mendengar dengan jelas ibu berbicara. Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini ya. Karena selanjutnya kemungkinan rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini dan urusan kebun, biarkan Kang Obar yang tetap mengurusinya. Ucap ibu pelan, ya ibu masih terlihat sedih sekali. Aku pun di sana sampai dengan selesai hari ketujuh pengajian nenek di sini bersama dengan ibu dan Mela karena ayah kala itu masih bekerja di luar kota dan kakak-kakak ibu baru di hari kedua setelah nenek meninggal karena memang tinggal di luar Pulau Jawa. Hari pun berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan kala itu walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu. Tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004 ketika aku berusia 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun. Kamis, Februari 2013. 9 tahun sudah berlalu setelah nenek meninggal, bahkan aku sudah jarang sekali berkunjung ke makam nenek dan kakek atau sekedar menginap di rumah nenek. Ya, terakhir kali adalah di hari raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang, aku berkunjung ke sana bersama keluargaku. Mela adikku kini pun sudah beranjak remaja. Tentang kepergian dia sudah mengerti sekarang, terlebih aku. Dan arti keluarga sangat aku pahami dengan usiaku yang sekarang ini. Aku kala ini sudah berkuliah di semester akhir di salah satu universitas di Kota Kembang. Aku dan Mela sangat akrab sekali. Orang yang tidak tahu jika Mela adikku pasti menyangka jika dia adalah pacarku ataupun sebaliknya. Mela tumbuh sebagai remaja yang sangat cantik. Bahkan dengan sombongnya, beberapa kali dia bercerita jika banyak yang mendekati dia selayaknya anak remaja. Jenuh dengan segala aktivitas kampus yang membuat aku ingin sekali untuk melepaskan penat yang sudah menumpuk ini. Tidak habis pikir, aku coba telepon Mela. Mel, liburan yuk, ucapku kala itu. Tumbenan nih kakak. Emang mau kemana kita? Tanya Mela seperti biasa dengan sangat ceria. Kemana ya? Ke pantai yuk. Ajakku walau saat itu aku juga asal-asal aja. Males ah. Kemarin aku baru aja ke pantai bareng teman-teman. Sahut Mela. Bingung jadinya Mel. By the way kakak mau balik sekarang nih. Nanti sore jemput ya di tempat biasa. Males bawa motor, ucapku yang tiba-tiba saja ingin pulang. Dasar basa-basi ngajak liburan ujung-ujungnya minta dijemput, sahut Mela dengan kesal. Tak tahu kenapa hari ini mendadak aku ingin pulang karena merasa jenuh dan bosan dengan aktivitas kuliah yang seperti ini. Walau ibu pasti protes dengan aku pulang hari Kamis dan banyak pertanyaan lainnya. Selepas maghrib, aku sudah berada dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Turun dari bis, Mela pun sudah ada kala itu dan langsung menuju ke rumah. Ibu kala itu sudah menyiapkan makan.
Sambil makan, ibu pun bertanya, tentu saja soal kuliah dan lain-lain di kota sana. Udah lama kamu ini. Sana jengukin tuh makam nenek sama kakek. Besok berangkat minggu pulang deh, ucap ibu dengan santai. Nah iya, katanya pengen liburan, ucap Mela. Boleh deh, sama kamu juga Mel, ajakku kala itu. Ayo, ayo aja aku mah. Udah lama juga sih nggak ke rumah nenek, ucap Mela. Oke, besok siang kita berangkat, sahutku dengan semangat. Ya sudah, besok pagi ibu siapkan bawaan kalian ya untuk 3 hari di sana. Biar besok ibu yang izin ke gurunya Mela, ucap ibuku. Bu, Kang Idim apa kabar ya? Udah tua pasti ya. Sekarang kan 2 tahun ke belakang aku tidak bertemu dengannya karena kata ayah Kang Idim juga mudik ke kampung istrinya, ucapku. Udahlah, orang kamu sama Mela juga udah pada besar, sahut ibuku. Selesai makan dan mengobrol dengan Mela, juga ibu, aku pun langsung pergi ke kamar, istirahat sambil membaca beberapa buku kesukaanku seperti Tan Malaka. Selesai membaca, aku pun teringat kembali rumah nenek. Bakalan asik nih buat aku mencari inspirasi. Aku siapkan laptop, alat lukis, dan beberapa buku yang akan aku bawa. 9 tahun lamanya semenjak nenek meninggal. Sudah lama sekali aku tidak menginap di sana. Mungkin segala kenangan bersama nenek akan terasa sangat indah jika aku mengingatnya di sana, di rumah nenek langsung. Apalagi rumah nenek ini sangat sejuk. Dan kalau malam, cuaca sangat dingin sekali dengan lokasi yang akan menyuguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah. Sudah terbayang sangat jelas 3 hari ke depan akan kuhabiskan untuk menenangkan pikiran dan bersenang-senang dengan adikku Mela di sana. Apalagi selagi nenek masih hidup dulu, dia adalah cucu kesayangan nenek. Aku juga nanti akan bersilaturahmi dengan Kang Idim, Tehwati, juga Kang Obar, yang sebagian besar adalah orang-orang yang dekat dengan nenekku sewaktu hidupnya dan sedikit banyaknya tahu tentang aku juga Mela. Pikiran tentang kenangan bersama nenek seketika datang dengan cepat pada pikiran ini. Hanya tentang keindahan rumah nenek yang sudah lama tidak aku kunjungi. Kak, bangun kak, udah pagi, ucap Mela sambil membangunkanku berkali-kali. Iya bawel, ini juga udah mau bangun, jawabku yang masih merasa ngantuk. Iya biar nggak terlalu siang berangkatnya, udara masih segar nanti di perjalanan, ucap Mela lagi. Tidak terasa pagi datang begitu cepat. Bahkan semalam sehabis melamunkan sosok nenek, aku pun langsung tertidur begitu saja. Sehabis mandi benar saja, Mela dan ibu kala itu sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama. Fat, awas nanti ada barang kamu yang ketinggalan. Kamu cek lagi sana, ucap ibuku. Ya, cek lagi, jangan udah di jalan nanti malah balik lagi. Makan waktu kan, ucap Mela menambahkan omongan ibuku. Ya, aku adalah orang yang termasuk yang kalau berpergian ada saja yang tertinggal. Tapi setelah aku coba cek ulang, aman. Bawaanku sudah lengkap semua. Itu ibu sudah siapin bawaan. Nanti kamu kasih ke Kang Idim sama Kang Obar ya. Terus kata ayah kamu, Fet, kamu harus jagain adik kamu di sana. Jangan dikit-dikit dimarahin kalau salah. Iya nih. Ini kunci ganda rumah nenek. Takutnya kalau kamu ke sana nanti Kang Idim lagi di luar. Jadi nggak usah nunggu-nunggu, bisa langsung masuk, ucap ibuku. Siap, aman bu. Fedi paham banget kok. Ingat-ingat tuh Mel, takut kakak lupa. Sahutku sambil tertawa. Setelah makan pagi sekali, aku langsung bergegas. Kebetulan ada mobil keluargaku yang bisa digunakan. Semua barang-barang yang disimpan di bagian belakang perlengkapan pun di tengah. Tentu saja di depan aku dan adikku Mela. Sepanjang perjalanan, aku dan Mela selalu berbagi cerita satu sama lain tentang asmara, sekolah, kuliah, kangen ayah, dan salutnya kami pada sosok ibu. Karena perjalanan akan lama sekali, bisa memakan waktu 2 jam lebih. Kak, apa yang kakak ingat soal nenek? Tanya Mela kala itu. Banyak dong, jawabku. Salah satunya aja deh, ucap Mela lagi. Nenek ya, nenek itu cantik dan jago masak. Kalau kamu, tanyaku. Aku inget kak, sering banget tuh nenek memainkan rambutku waktu itu sambil diikat-ikat gitu, jawab Mela. Ya tanpa Mela menjelaskan soal nenek, aku tahu karena dia adalah cucu yang paling dekat dan paling disayang karena cucu nenek satu-satunya perempuan adalah Mela.
Setengah perjalanan, hamparan hijau pemandangan, segarnya udara alam terus-menerus menemani perjalanan ini. Seketika aku melihat Mela sedang asik dengan handphonenya. Aku biarkan saja. Dan tidak lama, aku pun melihat dia sudah tertidur. Hingga tidak terasa tinggal beberapa menit lagi sampai, karena aku ingat betul patokan jalan-jalan yang sepertinya sudah tidak asing lagi, walaupun ada beberapa yang sudah berubah total. Kulewati pemukiman warga. Baru paling ujung kampung ini letak rumah nenek. Terasa bahagia sekali bisa kembali ke sini setelah lama sekali tidak melihat rumah itu. Sesampainya di parkiran, aku dibuat terkejut. Ya, karena tidak ada sama sekali perubahan sejak 2004 dan 2 tahun ke belakang. Rumput hijau yang masih terawat dan cat bangunan yang sepertinya sama sekali tidak berubah pudar. Aku semakin yakin kalau Kang Idim dan Kang Obar begitu telaten untuk mengurus rumah ini. Mel, bangun, udah sampai nih, ucapku. Mel pun langsung membuka matanya dan terlihat dari kelopak matanya berlinang air mata. Ya, aku yakin begitu rindunya ia dengan rumah nenek ini. Kan apa aku bilang, Kak? Indah sekali bukan? Ucap Mela. Setelah itu aku dan Mela pun langsung berjalan menuju ke teras rumah dekat pintu utama. Kursi ini? Ucapku. Kenapa, Kak? Tanya Mela. Ini tuh kursi kesukaan nenek. Nah, kalau jam segini, ya pokoknya jam segini banget ya, persis dia suka duduk-duduk di sini sambil melamun gitu, ucapku kala itu. Ya, aku inget deh, sahut Mela. Aku pun melihat sekitar, kebunnya masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Kebun mawar nenek masih sangat terawat, dan pohon beringin di samping rumah bahkan masih sama seperti dikala aku masih kecil. Apalagi pot yang berisi banyak bunga terlihat sekali terjaganya. Kak, kunci rumahnya mana? Tanya Mela kala itu. Kamu lagi. Di tas kakak di bagian depan, ambil saja, ucapku sambil memberikan kunci mobil. Tapi baru beberapa langkah Mela menjauh dari rumah berjalan untuk menuju ke mobil, aku seperti mendengar suara sepatu orang yang berjalan di dalam rumah. Dek. Langsung saja aku terkaget. Siapa yang berada di dalam rumah? Apakah Kang Ida menginap di dalam? Tapi hordeng jendela masih tertutup. Aku tidak bisa melihatnya. Kang, Akang, aku Fedi, teriakku kala itu. Gimana Akang ada di dalam? Kan kuncinya ini baru aku bawa. Dek, suara Mela mengagetkanku beneran. Ya, aku sangat kaget kala itu. Kamu lagi kaget nih, ucapku dengan nada yang masih penuh keheranan. Emang bener kan kuncinya ini? Lagi ngapain harus teriak-teriak aneh gitu? Ada apa sih? Ucap Mela kala itu. Nggak apa-apa Mel. Mana sini? Ayo kita buka, ajakku. Saat aku mau membuka pintu utama, sepertinya sulit sekali. Sudah sekuat tenaga aku gerakan kunci, tetap saja susah. Kenapa Kak? Nggak bisa ya? Ucap Mela. Susah, sautku. Kuncinya kali karena udah lama nggak dipakai jadinya susah, ucap adikku Mela. Ya, masuk di akal pikirku. Akhirnya aku putuskan untuk menuju makam terlebih dahulu bersama Mela. Tidak perlu menggunakan mobil, cukup berjalan 10 menit. Kami pun akhirnya sudah sampai ke makam kakek dan nenek, juga makam keluarga buyut. Kami berdua akhirnya berdoa sejenak sambil membersihkan makam. Ya, makam ini terlihat masih sangat rawat. Mungkin terlihat sering sekali dibersihkan. Selesai beberapa menit di makam, aku dan Mela akhirnya menuju ke rumah nenek lagi. Benar sekali, dari kejauhan pintu rumah kala itu sudah terbuka. Jendela pun sama sudah terbuka. Aku senang, pasti Kang Idim sudah berada di dalam. Dan benar saja, ketika semakin dekat melangkah, sosok Kang Idim sudah terlihat di sana. Aku pun langsung bertegur sapa, saling menceritakan kabar. Tentu juga Mela yang kelihatan sangat dekat dengan Kang Idim karena banyak bertanya soal nenek. Hampir beberapa tahun ini, rumah ini seperti rindu penghuni. Sejak ibu kalian berpesan agar Akang juga boleh menginap di sini, Akang tidak pernah sama sekali, karena gak enak, ucap Kang Idim kala itu. Kang Idim kala itu sudah terlihat sangat tua, walaupun fisiknya terlihat masih kuat, tapi raut wajah tidak bisa membohongi jika memang Kang Idim sudah berumur. Kang, Mela sama kakak nggak bakalan lama kok di sini, palingan 2 malam lah ya. Hari Minggu harus sudah pulang karena hari Senin sudah harus bersekolah. Dan Kak Fedi juga sudah harus kuliah lagi, ucap Mela. Oh, gak apa-apa Neng. Yang penting sudah sekian lama rumah ini kosong.
Akhirnya cucu-cucu nenek bisa menginap di rumah ini, sahut Kang Idim. Karena hari Jumat makin siang dan waktu ibadah sholat Jumat semakin dekat, akhirnya Kang Idim pun mengajak aku untuk beribadah di masjid sekitar yang jaraknya lumayan, sekitar 10 menit lebih berjalan kaki. "Wah, ini Vet, kunci rumahnya," ucap Kang Idim. "Sini Kang, biar aku aja yang pegang." Kakak mah pelupa," sahut Mela kala itu. Aku sudah biasa atas ucapan Mela seperti itu. Yang aku kaget adalah kunci yang Idim kasih dengan kunci yang aku pegang sama sekali tidak berbeda. Ya, hanya berbeda di bagian gantungannya saja. Yang di aku gantungannya seperti rumah mini, sementara yang Kang Idim punya adalah seutas tali. "Akang tunggu di rumah ya, jadi siap-siap dulu sana," ucap Kang Idim sambil berjalan duluan. Setelah Kang Idim pergi, di depan Mela aku pun langsung memasukkan kunci yang aku pegang. Ternyata sekarang bisa. Tapi kenapa tadi tidak bisa? Apa karena sebelumnya ada suara langkah sepatu? Aku pun pamit pada Mela dan dia tidak keberatan jika aku tinggal untuk ibadah sholat Jumat. Sebelumnya aku hanya baru masuk ruang tamu bagian rumah ini. Benar-benar tidak ada yang berubah. Tapi aku kala itu mencium bau yang aneh. Ya, sangat aneh. Seperti bau bunga melati yang seketika lewat begitu saja padahal tidak ada angin sama sekali. Tapi apakah Mela juga mencium bau yang sama? Aku tinggalkan Mela sementara aku dan Kang Idim sepanjang jalan terus bercerita tentang keluarga Kang Idim dan tentu juga rumah nenek. Selesai Jumatan, Kang Idim dan Teh Wati pun memasak di rumahnya. Padahal aku tawarkan untuk memasak di rumah nenek saja. Tapi penolakan dari Teh Wati itu membuat penuh pertanyaan dariku. Karena seperti ada yang disembunyikan. "Nanti kalau udah beres, Kang Idim yang antar makanannya ya," ucap Teh Wati. "Oh iya Teh, makasih. Takutnya aku ketiduran. Tapi ada Mela juga kok di rumah," ucapku kala itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, aku sempat berpikir tentang hal aneh yang barusan aku alami. Tapi aku percaya jika rumah nenek ini akan baik-baik saja. Apalagi aku adalah cucunya. "Mel, Mel," teriakku dari dalam rumah. Barang-barang bawaan masih bergeletakan di ruang tamu. Aku pun berjalan sambil berteriak-teriak terus memanggil Mela. Dan kala itu aku dikagetkan pada ruangan utama rumah ini. Masih sama, tidak ada satu benda pun yang posisinya berubah, apalagi sofa. Ya, aku duduk di sofa dan langsung teringat bagaimana kenangan bersama nenek yang pernah terjadi di sini. Aku mengecek semua ruangan. Ku cari Mela. Ya, rumah ini memiliki 5 kamar dan 1 kamar utama yaitu kamar nenek dulu. Semua ruangan aku cek sampai ke bagian dapur, Mela tidak ada. Akhirnya aku pun kembali ke ruang tamu untuk membawa masuk barang-barang. Pikirku, paling Mela sedang keliling atau ada di belakang. Sial, baru saja pandanganku dibuat terkejut. Ternyata kala itu Mela sedang tertidur di sofa yang barusan aku duduki. Kenapa aku tidak melihatnya barusan? Padahal aku duduk di sofa itu baru saja. Mel, bangun. Bentar lagi Kang Idim kesini bawa makanan," ucapku. "Masih ngantuk aku Kak," sahut Mela. "Memangnya kamu tidur dari kapan sih?" ucapku penasaran. "Ya dari kafe di berangkat aku langsung tidur. Emangnya kenapa?" sahut Mela lagi. Berarti sedari tadi Mela sudah ada di sini. Tapi kenapa aku tidak melihatnya dan malah mencari bahkan berteriak-teriak? Soal kunci mungkin aku bisa menerimanya dengan sedikit logika aku, tapi suara orang berjalan dan soal Mela yang tertidur sementara aku tidak melihatnya, itu sama sekali tidak bisa aku terima dengan akal sehat, ucapku kala itu dalam hati. Aku pun tidak menceritakan keanehan yang aku alami pada Mela. Aku anggap ini ucapan selamat datang yang membuat aku sama sekali tidak takut, hanya aneh saja. Karena aku adalah termasuk orang yang kurang percaya dengan hal-hal gaib, tapi tidak percaya dengan berbagai penampakan karena menurutku itu soal keyakinan saja. Tak lama kemudian Kang Idim pun datang. Benar saja kala itu Kang Idim membawakan makanan yang sangat banyak. Aku, Mela, dan Kang Idim pun makan bersama di meja makan di rumah ini. Wati nggak ikut Kang? Tanya Mela. Enggak Neng, katanya mau langsung ke kebun, sahut Kang Idim lagi. Kang, nggak apa-apa ya kalau ntar aku sama Mela tidur di kamar nenek, ucapku. Oh boleh dong Den, ucap Kang Idim singkat. Kenapa raut wajah dan tatapan Kang Idim seperti itu? Ia membolehkan tapi seperti raut wajahnya seperti keberatan. Hingga selesai makan, Kang Idim pun bilang bahwa dia akan menyusul Teh Wati ke kebun dan mempersilahkan aku dan Mela untuk beristirahat. Kak, aneh ya,
Tadi aku lihat muka Kang Idim kok begitu ya pas kakak bilang izin tidur di kamar nenek, ucap Mela. Ya, kakak juga ngerasa gitu sih, sautku. Ternyata bukan aku saja yang merasa aneh dengan Kang Idim soal barusan, tapi Mela pun juga sama. Hingga sore cepat sekali datang, aku dan Mela setelah membereskan barang bawaan langsung masuk ke kamar nenek. Sama seperti ruangan-ruangan lain, tidak ada yang berubah. Bau bunga melati itu tercium lagi. Bahkan Mela juga menciumnya, sama denganku. Aku pun mulai dibuat heran. Rumah ini sudah lama sekali tidak diisi, tapi masih bersih, tidak berantakan. Bahkan terlihat lebih rapi daripada rumah ibu. Apalagi kamar nenek ini. Aku melihat beberapa foto keluarga dan ada aku di situ dan Mela yang masih kecil. Mel, kakak santai di samping rumah ya. Kalau mau lanjut tiduran, ya udah. Ucapku kala itu. Oh iya, aku tiduran dulu ya. Langsunglah aku membawa beberapa persiapan alat lukis karena sudah lama sekali aku tidak melukis. Apalagi teras samping rumah ini sangat asik sekali situasinya. Menghadap ke salah satu gunung yang pemandangannya sangat indah. Setelah menyeduh kopi dan mempersiapkan rokok, aku pun langsung melukis dengan ala kadarnya. Pohon beringin tinggi menjulang itu menjadi objek lukisku. Baru saja beberapa warna aku tuangkan dalam kanvas putih itu. Dari kejauhan sebelah kanan, aku seperti melihat seseorang yang sedang menyirami bunga-bunga. Aku pikir siapa itu. Tapi tetap aku nikmati sore hari ini dengan lukisan yang aku teruskan. Pohon beringin yang sedang aku lukis beberapa kali. Kenapa aneh? Sosok nenek terus berada dalam pikiranku. Dan Fedi, aku sangat kaget. Akang, udah beberapa menit tadi di sini. Akang sudah beberapa menit tadi di sini ngeliatin Den Fedi ngelukis, tapi malah ngelamun. Duh, Kang Obar, bikin kaget aja, ucapku. Nggak apa-apa Den. Aduh, Akang nggak tahu Den. Aduh, Den Fedi udah gede. Neng Mela juga ikut. Tanya Kang Obar kala itu. Ikut Kang, itu ada di dalam, ucapku. Ya, Akang cuma pagi sama sore aja kesini. Biasa Den, ini urusan perkebunan. Sahut Kang Obar. Ya Kang, nggak apa-apa, lagian aku juga baru kesini lagi. Itu bagus banget tuh kisahnya, sahut Kang Obar lagi. Masih belajar kok Kang, iseng-iseng. Akang lanjut dulu ya. Besok pagi Akang suka nggak ada teman ngopi. Temenin besok ya, Den Fedi. Kang Obar, ya dia adalah orang kepercayaan nenekku sejak dulu yang sangat telaten mengurusi kebun-kebun nenek, dari bunga hingga tanaman lainnya. Setelah Kang Obar melanjutkan pekerjaannya, aku pun meneruskan untuk melukis. Tidak bisa diteruskan lukisan ini. Lamunan tentang nenek malah makin kuat, ucapku dalam hati. Bukannya melanjutkan lukisan, kala itu aku hanya menghabiskan berbatang-batang rokok. Sosok Kang Obar sudah tidak kelihatan, dan rasa penasaranku pada pohon beringin itu pun semakin kuat. Aku putuskan untuk berjalan mendekatinya, tapi baru saja berjalan beberapa langkah, kala itu Mela berteriak, "Kakak!" Kaget sekali aku melihatnya di jendela kamar nenek. Langsung aku mendekat pada Mela. "Ada apaan sih?" tanyaku. "Cepet, masuk sini," ucap Mela. "Ya bentar." "Udah, nggak usah diberesin alat-alatnya, sini aja dulu," ucap Mela. Aku pun makin penasaran, dan memang hanya tinggal beberapa menit azan maghrib berkumandang. Alat-alat itu pun aku tinggalkan, dan sesampainya aku di kamar, "Apaan sih? Sampai kaget deh," tanya aku. Tiba-tiba saja Mela melamun dan meneteskan air mata tanpa aku tahu kenapa anak ini. "Ada apa? Coba ceritain sama kakak pelan-pelan. Kok kamu tiba-tiba nangis begini?" ucapku. Aku barusan mimpi sama nenek. Nenek juga nangis sambil duduk di sana, sahut Mela sambil menunjuk ke arah sofa. Dan memang pintu kamar kala itu belum aku kunci. "Menangis gimana?" ucapku kaget dan penasaran juga. "Iya nangis, kelihatannya sedih banget nenek," ucap Mela. Ya udah, kamu mandi dulu deh, terus sholat, berdoa buat nenek biar nggak sedih lagi," sahutku sambil menenangkan. Setelah aku dan Mela melepas maghrib, aku pun tiduran di kamar. Ya, kamar nenek ini. Tiba-tiba aku dan Mela pun saling tatap karena terdengar ada suara langkah kaki kala itu. "Siapa?" teriakku kala itu. "Ini Akang Den," terdengar suara Kang Idim. Kirain siapa. Ini Akang bawakan makan malam sambil mau nyalain lampu di luar karena emang udah jadi kebiasaan Akang, ucap Kang Idim. Sebentar. Bagaimana Kang Idim bisa masuk sementara sudah kupastikan semua pintu terkunci? Aku ingin menanyakan hal ini kepada Kang Idim, tapi kesannya ya nggak enak juga ya.
Untungnya Mela kala itu juga tidak menanyakan hal itu dan aku berpikir jika Kang Idim punya kunci ganda juga. Setelah itu, Kang Idim pun pamit pulang ke rumahnya lagi karena dia berkata istri dan anaknya sendirian. Kasihan kalau dia menginap di sini. Akhirnya aku pun mengiyakan saja dan aku juga paham. Duduk di meja makan. Kala itu aku merasa ada yang seperti ada yang memperhatikan dari arah dapur. Sangat kencang suara itu tapi bukan dari arah dapur. Kak, suara apa itu? Tanya Mela. Gak tahu, arahnya dari kamar, ucapku. Aku pun langsung melihat ke arah kamar nenek tapi tidak ada apa-apa. Hanya saja jendela kamar yang tiba-tiba saja sudah terbuka. Mungkin Mela tadi lupa menguncinya kembali. Tapi tidak ada sama sekali angin. Ku coba acuhkan lagi dan mulai melanjutkan makan. Mel, tidur duluan aja ya kalau udah ngantuk. Kakak mau ngopi di sini, di sofa, ucapku. Kak, tumben ya. Aku di rumah ini kok ngerasa ngantuk terus, ucap Mela lagi. Aku mau keluar kamar ya kak, sambil telepon ibu ngasih kabar, ucap Mela. Ku coba keluarkan laptop dan sambil mengerjakan beberapa tugas. Suasana tengah rumah ini sangatlah nyaman. Sekali-kali aku juga berjalan mengecek semua kamar. Ya, aku sangat takjub karena kondisinya sangat-sangat rapih. Walaupun ada beberapa suasana dalam kamar yang berbeda menurutku karena mungkin ya sudah lama tidak terpakai dan juga karena sudah bertahun-tahun tiap kamar tidak ada yang mengisinya. Mela, panggilku. Mela tidak menjawab. Aku lihat ke dalam kamar, tumben sekali baru jam 9 dia sudah tertidur. Aku pun merebahkan diriku di atas sofa sambil bermain HP. Seketika ada suara langkah kaki yang persis aku dengar, sama seperti siang tadi pertama kali sampai di ruang tamu. Perasaanku mulai kacau, bukan takut yang datang, malah rasa penasaran yang membuatku harus melihatnya. Aku bangun. Aku berjalan ke ruang tengah. Tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya ada aroma bau melati saja yang tercium. Anehnya, bau itu sekarang tidak membuatku kaget karena sudah 3 kali aku menciumnya. Aku pun kembali merebahkan tubuhku di atas sofa. Tidak terasa, mata pun sudah sangat berat sekali dan ini hal yang sudah tidak pernah aku rasakan bertahun-tahun karena setiap malam aku biasanya bergadang. Pikiranku fokus pada Mela yang bilang soal nenek yang menangis. Entah kenapa hal itu yang paling kuat aku pikirkan. Setelah kejadian melukis pohon beringin itu, kubra, kaget sekali. Suara itu sangat kencang. Aku bahkan sadar antara tidak mendengar suara itu. Aku pun membuka mata mencari handphone. Kulihat jam 1.30 dini hari. Tumben aku ketiduran. Biasanya mata ini susah diajak tidur, ucapku dalam hati. Kubra, suara itu lagi. Mata masih mengantuk. Aku berjalan menuju dapur dalam keadaan lemas. Bangun dari tidur dengan sedikit sadar. Aku kala itu melihat perempuan. Ya, sosok perempuan yang berbalik badan. Rambutnya terurai. Aku pikir kala itu Mela karena perawakannya sangat persis dengan Mela. Aku pun tidak lanjutkan mendekat. Hanya melihat dari pintu dapur saja beberapa detik. Paling Mela lapar mau bikin mie atau memanasin air buat bikin susu, ucapku dalam hati. Karena memang seperti itulah kebiasaan dia di rumah. Aku mencoba melanjutkan tidurku karena sangat mengantuk sekali. Aku ingat di dalam kamar nenek ada selimut. Aku paksakan untuk bangun dan berjalan ke kamar nenek. Dan saat itu aku kaget sekali karena aku dibuat sadar dalam keadaan mengantuk. Mela sedang tertidur lelap di kamar. Jadi perempuan di dapur tadi siapa? Aku sadar dan bahkan langsung dibuat sangat sadar. Tidak perlu lama aku pun berjalan ke arah dapur untuk memastikan sosok perempuan tadi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi, siapa perempuan tadi? Apakah aku salah lihat? Karena baru saja bangun. Aku pun langsung berbalik ke kamar nenek hendak mengambil selimut. Ternyata hordeng jendela belum Mela tutup. Mungkin dia lupa. Lantas aku pun menutupnya dan saat itu aku melihat sosok Kang Obar di pohon beringin besar itu. Jelas itu adalah Kang Obar walaupun terlihat gelap karena tidak terlalu jauh dari jarak pandangku. Samar-samar dari samping aku pastikan dan melihat itu adalah Kang Obar. Sedang apa pikirku Kang Obar jam segini di pohon beringin itu pula? Ku coba memperhatikan terus sambil mengintip apa yang Kang Obar lakukan. Saat itu terlihat Kang Obar hanya diam jongkok sambil merokok. Lama sekali aku perhatikan. Dia bangun dan seperti mengambil sesuatu di bagian belakang pohon itu. Aku benar-benar dibuat penasaran ya. Setelah melihat sosok perempuan yang aku kira adalah Mela dan sekarang dengan sadar dan jelas aku melihat sosok Kang Obar yang aneh. Ngapain dia ada di bawah pohon beringin itu? Tidak lama
Kang Obar seperti membawa wadah besar dan beberapa piring juga mangkok yang berada di atas wadah itu. Lalu berjalan ke arah belakang rumah. Aku terus perhatikan sampai Kang Obar luput dari penglihatanku. Baru saja aku menutup hordeng dan menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba kubrak. Suara itu datang lagi dari arah yang sama, yaitu dapur. Aku dibuat berkeringat karena tidak ada rasa takut, yang ada rasa penasaran yang kuat. Aku berjalan kembali ke arah dapur dan tidak ada apa-apa. Kala itu hanya terlihat seekor kucing hitam. Aku lihat kucing itu hanya diam dekat pintu keluar dapur sambil menatap ke arahku, tidak bergerak sama sekali. Ku coba abaikan. Aku melihat sekitar, tidak ada yang berubah. Lantas suara itu dari mana datangnya? Rasa takut baru sekarang datang. Pikiranku mulai kemana-mana karena menghubung-hubungkan apa yang terjadi di rumah ini. Aku pun langsung masuk kembali ke kamar nenek, mencoba tidur di sebelah Mela. Tapi baru saja aku tertidur, meong, meong, kucing itu lagi. Aku pun lantas bangun keluar dari kamar nenek. Ternyata kucing itu sekarang sudah duduk di sofa bekas aku tiduran tadi. Pikirku, kucing ini lapar. Aku pun memberikan sisa makanan yang ada ke kucing itu, ya agar ia tidak bersuara lagi. Aku coba masuk lagi ke kamar nenek. Aku lihat jam di HP sudah jam 3 pagi. Sial, sudah lama aku bangun. Coba untuk memejamkan mata, tetap saja susah. Samar-samar, tiba-tiba aku mendengar tangisan di telinga. Ya, suara tangisan ini sangat kecil, tapi terdengar lirih. Aku berdiam dalam tegang sambil merasakan dari mana arah tangisan itu. Kak, kok ada suara yang nangis sih? Ucap Mela yang tiba-tiba terbangun. Diam. Ya, ada suara tangisan. Kakak lagi coba dengar dari mana suaranya, ucapku. Tidak lama dari itu ada suara kucing lagi. Pikirku itu kucing yang tadi tidur di sofa yang aku berikan makan. Loh, kok ada suara kucing, Kak? Sejak kapan ada kucing? Tanya Mela dengan heran. Tanpa berpikir panjang, aku menceritakan apa yang barusan terjadi semuanya. Tentang sosok perempuan di dapur, tentang kelakuan Kang Obar di balik pohon beringin. Mela menatapku kosong, tiba-tiba tersenyum aneh. Merinding sekali melihat senyum dia malam itu. Jangan ngelamun, ucapku. Mela, wih, kok ngelamun? Ucapku lagi sambil terus menggoyang-goyangkan badan Mela. Bukannya menjawab, Mela malah makin tersenyum aneh. Aneh sekali. Dan ini baru sekali aku dibuat merinding melihat senyumannya. Aku pun mulai kalap. Mel, oi, jangan bercanda gini dong, Mel, ucapku lagi. Seperti ada setrum pada badanku ini. Merinding yang aku alami sekarang baru aku rasakan disusul dengan tawa yang makin aneh. Tapi tatapan dia yang asalnya kosong sekarang menatapku dengan tajam. Mel, jangan gini dong Mel, ini udah bercandanya udah gak bener nih Mel, ucapku yang mulai panik. Dia malah makin tertawa menjadi-jadi dan kencang sekali. Tanpa berpikir panjang aku pun keluar dari arah kamar. Aku kunci Mela di kamar itu. Aku menuju ke rumah Kang Idim dengan berlari tanpa sadar karena aku memang kalap sekali. Tok tok tok. Kang, ucapku sambil mengetuk pintunya. Iya, siapa? Kang, ini Fedi Kang, Fedi, ucapku. Oh iya, sebentar Den, ada apa? Ucap Tewati. Kang Idim mana? Tanyaku. Kang Idim kalau malam suka keluar Den, palingan pulangnya subuh, ucap Tewati lagi. Kenapa kelihatannya rusuh begitu? Tanya Tewati. Saat itu tidak akan kujelaskan pada Tewati tentang apa yang terjadi. Aku pun langsung bergegas pulang karena takut Mela kenapa-napa. Aku buka pintu utama, ada bau bunga itu lagi, bunga melati. Aku tak peduli. Aku lalu membuka pintu kamar nenek. Darah merinding itu naik lagi. Aku benar-benar dibuat aneh sekali. Mela kala itu sudah tertidur lagi, bahkan posisinya sama sekali tidak berubah seperti sebelumnya. Kenapa malam ini? Ada apa dengan malam ini? Akhirnya aku pun memutuskan untuk duduk di kasur. Lalu aku buka jendela menghidupkan rokok. Kesal dengan yang terjadi di rumah ini. Kenapa jadi seperti ini? Nek, kenapa rumah jadi seperti ini? Apakah karena sudah lama tidak ditempati? Atau karena apa? Aku ini cucu nenek. Aku datang ke sini hanya untuk liburan, untuk menjenguk nenek. Ada apa? Ucapku dengan jelas karena bingung. Hembusan angin menuju pagi sangat kencang sekali. Terlihat jelas pohon beringin itu daun-daunnya bergerak, juga tanaman lain. Aku pun sudah tidak bisa tidur lagi malam ini, bahkan pagi sebentar akan tiba. Aku putuskan besok akan pulang dan mulai bercerita pada ibu. Aku juga akan terbuka pada Mela, tidak ada lagi yang akan aku tutupi. Sambil bermain handphone, aku pun menunggu azan subuh. Aku tidak berhenti menghabiskan beberapa batang rokok.
Kak, kak, ucap Mela. Udah bangun, sahutku. Haus, pengen minum, lemes, ucap Mela dengan nada lemas. Aku pun membawakan air, dia bahkan meminta lagi. Tumben dia saus itu, atau karena kejadian tadi yang dia terbangun dan tertawa-tawa seram itu. Mel, tadi kamu kenapa sih? Tanyaku. Kenapa apanya? Sahut Mela, bingung. Aku pun menjelaskan pada Mela soal dia bangun sebelumnya tertawa aneh dan seram, bahkan menatapku dengan tajam. Masa? Kok aku nggak ingat sama sekali? Tapi aku tidur lelap banget deh, sampai kerasa capek, ucap Mela kala itu. Barulah dari sini aku jelaskan semuanya pada Mela apa yang terjadi, soal perempuan di dapur, sosok Kang Obar di pohon beringin, bahkan soal kucing itu. Kang Obar, ucap Mela kaget. Ya, kakak juga nggak paham lagi, sahutku. Kak, udah jangan banyak omong lagi. Siang nanti kita akan pulang aja ya. Kita ceritakan ini langsung ke ibu, ucap Mela. Aku pun setuju dengan Mela. Pagi yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang. Sekitar jam 7, Kang Idim kala itu sudah terlihat berjalan membawakan makanan. Udah pada bangun? Kirain mau bangun siang, ucap Kang Idim. Enggak Kang, udah terbiasa bangun pagi, ucap Mela dengan nada yang sedikit sinis pagi itu. Mela ini padahal jangan begitulah bersikap pada Kang Idim, batinku. Ayo, makan dulu, ucap Kang Idim. Lalu kami bertiga pun makan, tapi Kang Idim tidak menanyakan hal soal aku ke rumahnya dini hari tadi. Aku pun bertanya lebih dulu tanpa pertimbangan ini itu lagi. Kang, semalam aku ke rumah Akang dini hari, ucapku. Iya, oh iya, Akang suka ada jadwal ngeronda, ucap Kang Idim lagi. Memangnya Tewati nggak bilang? Tanya Mela. Dia mah orangnya pelupa, lanjut Kang Idim. Raut muka dengan jawaban kaku seperti itu aku hafal sekali. Ya, ada kebohongan dari jawaban Kang Idim kala itu. Oh iya, semalam kucing di sini memang suka dikasih makan juga, Kang? Tanyaku lagi. Kucing? Belum pernah ada kucing di sini. Aden salah lihat kali, ucap Kang Idim lagi. Aku pun terkaget. Lantas kucing itu dari mana datangnya? Kalau belum pernah ada kucing di sini, aku mencoba mengacuhkan karena akan mengganggu pikiranku saat ini, walaupun masih ada di benak tegang tentang keanehan tadi malam. Selesai makan, Kang Idim pun izin pulang, dan aku juga bilang ada urusan mendadak, jadi akan pulang lebih cepat. Rencana 2 hari bermalam di sini pun tidak jadi. Oh iya, nggak apa-apa Den. Akang pinta sekalian kuncinya ya. Takut siang-siang nanti Akang ke kebun nggak bisa bantu Aden beres-beres, ucap Kang Idim. Oh iya, ini Kang, ucap Mela memberikan kunci yang ada gantungan tali itu. Aku perhatikan Kang Idim keluar dari rumah nenek, dan kebetulan kala itu ada Kang Obar yang sedang membersihkan rumput di depan rumah. Anehnya, dengan jarak yang dekat dan juga sesama pengurus rumah ini, mereka berdua, Kang Idim dan Kang Obar, tidak saling menyapa. Bahkan tatapan Kang Idim pada Kang Obar kala itu seperti marah. Apa Kang Idim juga mengetahui kelakuan Kang Obar? Seperti apa yang aku lihat semalam di bawah pohon beringin itu? Pikiranku pun dibuat aneh dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ada apa di rumah ini? Gangguan-gangguan padaku dan Mela, seperti ada yang tersembunyi di rumah ini. Untuk menghabiskan rasa curiga, selagi menunggu Mela beres-beres barang bawaan untuk pulang, aku pun menyapa Kang Obar. Aden, ayo katanya mau ngopi sama Akang, ucap Kang Obar. Aduh Kang, hari ini ada keperluan mendadak, mau langsung pulang, sahutku. Ya udah nggak apa-apa Den, nanti jangan kelamaan, kesini lagi aja, ucap Kang Obar lagi. Kalau malam, padahal aku nggak ada teman ngopi Kang, sahutku memancing pertanyaan. Akang kalau malam suka di rumah Den, ucap Kang Obar lagi. Baik. Di sini aku sudah paham dengan apa yang diucapkan Kang Obar. Jelas dia berbohong padaku. Karena jelas-jelas malam aku melihat dia membawa hal yang aneh-aneh di balik pohon beringin. Selesai berbahasa-basi dengan Kang Obar, aku pun langsung menuju teras untuk membereskan alat tulis dan kanvas. Dan saat aku melihat kanvas bekas melukis kemarin, tiba-tiba ada coretan lain dalam kanvasku di pohon beringin yang belum selesai aku lukis itu. Di bagian pohon paling bawah ada cat akrilik hitam, sementara aku masih ingat betul cat itu belum sama sekali aku gunakan kemarin. Pertanda apa ini? Sial, harus aku habiskan rasa penasaran pada pohon itu, ucapku dalam hati. Sedang aku pun berjalan menuju ke arah pohon itu.
Aku dari kejauhan melihat Kang Obar juga memperhatikan dari jauh. Aku tidak memperdulikannya sama sekali. Aku terus mendekat, sama halnya seperti pohon biasa, tapi di bagian belakang seperti ada tanah tanpa rumput dan ada bagian berlubang yang terbentuk oleh akar besar. Hanya itu. Oh, Kang Obar menyimpan dan mengambil barang-barang semalam dari sini, ucapku walau masih bingung apa tujuannya. Selesai membereskan barang-barang dan kamar nenek, kami pun langsung berjalan menuju ruang tamu. Lagi-lagi bau bunga melati tercium kembali. Sudah tidak terhitung bau itu tercium. Kak, ini kuncinya. Aku bawa barang-barang duluan ke mobil, ucap Mela. Dengan penuh ketegangan karena kemarin kunci ini tidak berfungsi, aku gunakan sedikit demi sedikit. Ceklek. Aku sedikit kaget juga dibuatnya. Kenapa sekarang bisa, tapi kemarin tidak? Masih aneh aku dibuatnya. Aku coba tidak memikirkan lagi walau sangat mengganggu. Baru sekian langkah berbalik, suara sepatu yang berjalan itu ada lagi. Siapa itu sebenarnya? Pertanda atau apa? Sial. Bawaan pun sudah aku bereskan. Tiba-tiba Kang Obar mendekat padaku. Aku sedikit kaget. Ceritakan semuanya pada ibu. Nanti juga Den Fedi mengerti kenapa semua ini terjadi dan seperti ini. Karena Den Fedi juga sudah besar dan pasti akan paham, ucap Kang Obar. Kenapa Kang Obar harus bicara itu? Apakah ibu jauh lebih tahu soal rumah nenek ini, atau ada hal lain juga? Gangguan di dalam rumah itu sudah cukup buatku. Kenapa dengan Kang Obar? Maksud Akang gimana ya? Tanyaku lagi. Bukannya menjawab, kala itu Kang Obar malah pergi begitu saja tanpa memberikan jawaban sama sekali. Kang Obar sangat aneh. Setelah melihat aku mendekat pada pohon beringin itu, kenapa harus aku dibuat pusing lagi untuk hal lain? Oke, aku berpikir jika kunci semua ini adalah ibu. Tidak lama dari obrolan Kang Obar barusan, aku dan Mela pun langsung pergi meninggalkan rumah nenek dengan banyak pertanyaan aneh di kepalaku. Aku pun melihat rumah nenek dari spion mobilku sangat indah dan terlihat nyaman, tapi entah kenapa kejadian tadi malam sangat berbalik. Ada apa sebenarnya? Lamunan itu terus berada dalam pikiranku. Kak, jangan ngelamun gitu, lagi nyetir. Mel, kamu nyangka gak sih kok rumah nenek bakalan jadi seseram itu? Tanyaku. Aku sih nggak ngerasain ya Kak, tapi aku lihat tadi kayak ada perempuan gitu di jendela yang merhatiin pas kakak ngobrol dengan Kang Obar, ucap Mela. Serius? Tanyaku. Masih pagi sekali memang itu, tapi apa ada makhluk lain sepagi itu? Tapi Mela melihatnya, pikiranku sudah ingin sampai di rumah lalu menceritakan semuanya pada ibu agar semuanya jelas. Kak, bisa jadi nggak sih kalau pohon beringin itu dijadikan tempat pesugihan sama Kang Obar? Tanya Mela. Maksudnya gimana ya, Mel? Tanyaku. Kakak lihat nggak tuh Kang Obar malam itu bawa sesajen gitu kan dari pohon beringin? Ucap Mela. Ya terus? Ya bisa aja itu sesajen yang Kang Obar simpan, mungkin untuk meminta pada penunggu pohon beringin itu, ucap Mela lagi. Bisa jadi sih, tapi buat minta apa? Tanyaku lagi. Segala sangkaan pada Kang Obar sudah Mela tebak sambil bercanda untuk menghilangkan pikiran-pikiran aneh buatku. Selepas perjalanan 2 jam, akhirnya kami pun sampai di rumah. Ibu pun kaget kala itu dengan kepulanganku yang mendadak. Loh, udah balik lagi? Katanya mau minggu, ini kan baru hari Sabtu, ucap ibu. Bu, kayaknya ada hal penting yang harus kita obrolin deh. Ibu tahu apa yang mau kalian obrolin. Udah sana pada mandi dulu. Nanti malam ibu juga pulang, sekarang ada urusan dulu ya, ucap ibu. Oh, ibu tahu. Tahu soal apa? Ibu tiba-tiba bilang seperti itu. Padahal kita ngobrol aja belum, tapi sudah bilang tahu. Ada apa ini? Intinya sudah sampai di rumah. Masuk ke kamar, aku pun sangat lelah sekali karena memang tidak tidur semalaman dan pulang dengan jalanan yang macet. Sesekali ku pejamkan mata, tapi baru saja motor lepak. Otomatis aku pun kaget dan kulihat ternyata hanya tas saja yang jatuh. Aku pun tidak peduli. Coba ku pejamkan mata. Ya sialnya, sosok rambut panjang yang aku lihat di dapur rumah nenek jelas sekali, dan ketika aku semakin memejamkan mata, semakin saja terlihat. Kenapa bisa seperti ini? Aku pun kembali bangun. Aku langsung menuju kamar Mela. Sebelum aku masuk, kala itu aku lihat Mela sedang menyisir rambutnya, tapi posisi dan kebiasaannya seperti bukan dia. Mel, woi, ucapku. Mela tidak langsung menengok, tetap terus menyisir rambut bagian belakangnya itu, terus menerus. Mela, teriakku lagi. Loh, Kak, kok aku di sini ya? Tadinya aku tiduran loh Kak, ucap Mela heran. Nah, aku paham sekarang.
Kejadian semalam itu belum beres, gangguan itu belum selesai, dan semuanya harus selesai malam ini. Hanya ibulah yang aku pikir dan tahu bagaimana menyelesaikannya. Bu, tolong, sekarang pulang dong. Kasihan dong sama anak ibu, Fedi dan Mela. Fedi dari semalam di rumah nenek. Pulang dan sampai sekarang belum bisa tidur, digangguin terus, ucapku di telepon. Apa maksud kamu? Diganggu sama siapa? Tanya ibu lagi. Makanya ibu pulang sekarang, ucapku lagi. Iya, iya, ibu pulang ya. Saking kesalnya, bayangkan wanita itu terus ada ketika aku akan memejamkan mata untuk tidur. Akhirnya aku dan Mela hanya tiduran di sofa rumahku. Bayangan nenek sekarang yang aku pikirkan kuat. Lebih tenang, sesekali memejamkan mata, sosok wanita itu pun tidak ada. Kakak, bangun. Tidak terasa, ternyata aku bisa juga tertidur. Rasanya badan pegal sekali. Keringat di baju juga terasa sangat basah. Tumben aku tertidur bisa dengan keadaan seperti ini. Kelelahan karena semalam tidak tidur, pikirku. Sudah mandi dulu, ibu tunggu sekarang di meja makan, ucap ibu tegas. Hah? Jam 9 malam? Berapa jam aku tertidur? Bisa-bisanya seperti ini. Tidak lama aku pun bergegas mandi. Badanku kala itu masih terasa sangat lemas. Namun guyuran air bisa membuat sangat segar. Ibuku pun menyuruh aku makan, tapi belum sekali nafsu makan itu datang. Selesai menyeduh kopi dan membakar rokok, aku pun langsung menemui ibu. Bagaimana, Bu? Ucapku memulai obrolan. Terlalu panjang jika ibu ceritakan soal rumah itu, sahut ibu dengan nada lemas. Aku paham soal ini mungkin bagi ibu berat. Bagaimana kenangan bersama nenek dan tentunya rumah itu. Ceritain aja, Bu. Sudah terlalu banyak yang aneh di rumah itu. Satu malam saja Fedi dan Mela di sana udah nggak betah, ucapku tegang. Itulah kenapa alasan ibu menyarankan kalian ke sana. Kalian harus tahu keadaan sekarang seperti apa, sahut ibu dengan mata yang mulai berlinang. Bu, ada baiknya Mela juga tahu. Kak Fedi dan Mela sekarang juga sudah besar, ucap Mela penasaran. Jika kalian tahu yang sebenarnya, apakah kalian juga akan mengerti? Tanya ibuku pada Mela dan Fedi dengan mengucurkan air mata. Apa semuanya seberat ini sampai ibu harus meneteskan air mata? Aku tidak paham jelas karena aku tidak tahu yang terjadi. Bukan maksud mengubah keadaan meja makan jadi kaku ini. Jelas, ini bukan awal niatku bicara dengan ibu. Ibu ingin tahu apa yang kamu lihat di rumah itu? Tanya ibu lagi. Pertama datang, kunci yang ibu berikan tidak masuk. Lalu ada suara langkah kaki di dalam. Malamnya ada penampakan perempuan, kucing, bau aneh bunga melati. Apalagi pohon beringin itu, Bu. Ucapku mencoba menjelaskan. Sosok perempuan masih muda. Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Rambutnya panjang terurai seperti Mela. Ucapku lagi. Hah? Itu aku mimpikan, Kak. Serius. Di malam pas aku tidur di kamar nenek, sahut Mela menambahkan. Ya. Ibu paham. Mungkin dari sini ibu akan jelaskan, ucap ibuku. Tiba-tiba suasana semakin kaku sekali. Bahkan rokok yang aku hisap kelihatan sekali betapa tegangnya aku. Dulu sekali, sewaktu ibu masih kecil, kakek kalian ini mempunyai istri muda, cantik, parasnya blasteran Belanda. Nenek waktu itu pun setuju dengan kakek untuk menikah lagi. Apalagi nenek tahu betul bahwa kakek adalah juragan tanah di kampung itu. Akan tetapi pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Istri muda kakekmu meninggal secara tidak wajar. Lalu ketika ibu beranjak dewasa sebelum menikah, nenek pun menjelaskan semuanya, ucap ibu. Lalu bagaimana, Bu? Lanjut, tanya Mela dengan penasaran. Nenek bilang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar rela kalau suaminya punya istri lagi. Walau ucapannya menerima, tapi hati kecilnya tidak pernah menerima sama sekali, ucap ibu yang terisak. Perempuan itu apa yang menyebabkan ia meninggal, Bu? Tanyaku lagi. Tumbal. Ya. Nenek bercerita jika perempuan itu dijadikan tumbal oleh kakek agar bisnisnya terus berjalan lancar. Bentak ibu kesal. Aku pun hanya terdiam tanpa sepatah kata pun aku bisa keluarkan. Antara mengerti perasaan ibu dan penasaran selanjutnya apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat di pohon beringin itu, Fed? Tanya ibu pada Fedi. Sore itu aku melukis, tapi bayangan sosok nenek yang ada di pikiran aku. Aku penasaran ada apa pada pohon itu. Tapi
Tapi aku tidak ikuti. Selepas malam bahkan dini hari, Bu, aku melihat Kang Obar membawa pergi sesajen di balik pohon itu. Sahut Fedi mencoba menjelaskan dengan pelan. Yang kakak jelaskan sama aku itu kan? Tanya Mela lagi. Iya Mel, kakak lihat itu dengan mata kakak sendiri, ucap Fedi. Aku paham. Mungkin ibu keberatan soal hal ini, tapi aku juga merasa semua ini harus aku dan Mela tahu langsung dari ibu. Ya, dulu pohon itu dijadikan tempat sakral oleh kakek kalian, dianggap pembawa keberuntungan. Sampai dianggap bahwa sesajen harus tersedia dari malam dan diambil di pagi hari. Dan perempuan itu pun meninggal setelah melarang kakek menaruh sesajen itu. Tapi nenek membela kakek dan bercerita perempuan itu sakit sebelum kematiannya datang, ucap ibu. Perlahan-lahan seperti membuka semua memori di masa lalunya. Jadi perempuan itu gentayangan ya, Bu? Sampai Kak Fedi bisa melihatnya, tanya Mela. Entah, ibu tidak tahu soal perempuan itu bagaimana, tapi ibu hafal betul tidak ada yang mau mati dengan sia-sia walau takdir kadang bisa berkata lain, ucap ibu lagi. Nah, sekarang tentang perempuan itu masuk akal buatku. Jadi bisa jadi masih penasaran dan ingin menunjukkan kemarahannya padaku sebagai cucu dari kakek dan nenek. Itu hanya itu pikiranku kala itu. Bu, kenapa Kang Obar bilang tanyakan saja pada ibu? Setelah aku tahu dan lihat Kang Obar di pohon itu secara langsung, ucapku penasaran. Idim, ini salah dia. Kenapa sosok perempuan itu menghantui kalian? Itulah salah Idim, sahut ibu kesal. Ada apa dengan Kang Idim? Tanya Mela. Dia. Setelah 9 tahun kematian nenek, ibu pernah menitipkan rumah itu pada dia agar merawat. Bahkan ibu suruh untuk tinggal di rumah itu. Tapi dia itu bodoh. Dia malah melanjutkan tradisi kakek kamu yang dulu percaya pada pohon beringin itu. Sejak kakek meninggal, tradisi itu sudah tidak pernah terjadi. Tapi setelah nenek meninggal, dia malah melakukannya lagi, sahut ibu dengan nada yang terlihat kesal. Kang Idim, bukan yang aku lihat adalah Kang Obar. Bagaimana ini? Pasti ada sesuatu lagi. Bu, yang aku lihat itu Kang Obar, bukan Kang Idim. Ya, kamu melihat dia yang membawa pergi sesajen itu kan? Tanya ibu. Iya benar. Dulu baru 1 tahun nenek meninggal, Kang Obar lah yang memberikan info bahwa Idim memanfaatkan kekuasaan dan hanya Idim yang tahu sesajen itu apa saja. Karena sebelum kakek meninggal waktu itu masih remaja, seumuran ibu juga dekat dengan sekali dengan kakek, sahut ibuku. Ibu sudah coba menegur, tanya Mela. Sampai bosan ibu menegur Idim, sampai kala itu ibu punya akal kalau tiap malam Obar suruh mengecek pohon itu, bila ada bawa saja pergi sesajen itu. Jika Idim marah, laporkan pada ibu, karena Idim itu sangat takut pada ibu. Ibu punya jasa besar dalam hidup dia, walau Idim sampai hari ini mengecewakan ibu lagi. Sialan Idim, aku dibuat emosi olehnya. Berarti malam itu Tewati bohong kalau Kang Idim keluar rumah. Tetapi aku tidak mau menceritakan hal itu pada ibu, takutnya malah jadi permasalahan lain. Kenapa tidak ibu jual aja rumah itu? Tanya Mela. Ibu dan ayah kalian sudah bosan menawarkan rumah nenek itu. Sampai 7 orang yang sudah bilang tertarik. Tetapi sama seperti kalian, berbagai gangguan aneh selalu muncul, ucap ibu. Apa perlu aku urus soal Kang Idim itu, Bu? Ucapku dengan nada kesal karena tahu kelakuan Kang Idim yang sebelumnya sangat dia percayai baik. Jangan, kamu tidak tahu apa-apa. Selagi sesajen itu tidak diberikan tumbal manusia, keberuntungan pada usaha Idim tidak akan pernah ada. Karena dulu setelah kakek meninggal, ibu baru tahu sudah banyak korban yang kakek nikahi di luar kampung sana agar kakek lancar terus dalam hal bisnisnya. Hal inilah yang tidak Idim ketahui dan ini menjadi rahasia keluarga kita saja, ucap ibu sambil berpesan. Oke, aku mulai paham sekarang. Rumah nenek jadi seperti itu. Kang Idim ternyata dibalik semua ini tidak aku sangka. Sebelumnya benar kata Kang Obar, hanya ibulah yang tahu persoalan ini dan menjadi saksi memori semuanya. 2 tahun setelah kejadian 2013 itu, Kang Idim meninggal secara tidak wajar. Ya, Kang Idim meninggal di tahun 2015 karena sakit yang berkepanjangan. Banyak yang bilang jika penyakitnya itu aneh, walaupun aku sendiri tidak terlalu menelusuri kenapa penyakit Kang Idim itu. Bahkan beberapa minggu sebelum hari kematiannya Kang Idim sempat dipasung warga karena berontak. Warga sebagian menyangka bahwa Kang Idim menjadi gila.
Tapi bagi ibu, itu adalah bayaran yang sesuai dengan kelakuan apa yang telah diperbuat oleh dia. Karena ibu merasa sudah memberitahu berkali-kali dan menyuruh Kang Idim untuk berhenti, tapi dia tidak mau melakukan apa yang ibu perintahkan. Hingga di tahun 2015, pohon beringin itu pun akhirnya ditebang. Penjaga rumah nenek sepenuhnya adalah Kang Obar sekarang. Walau Kang Obar keberatan, tidak lama kemudian rumah nenek ada yang membeli dan dirubah total dijadikan villa oleh salah satu pengusaha ternama. Bu, kenapa dulu tidak ibu suruh tebang aja pohon beringin itu? Tanyaku. Sudah berkali-kali pohon itu mau ditebang. Keanehannya kuat, Fed. Ada aja yang terjadi, tukangnya sakit atau apa saja halangannya. Karena dulu Idim selalu memberikan sesajen dan percaya pada pohon itu seperti kakek kamu, ucap ibu menjelaskan. Tidak apa menurutku. Segala kenangan soal nenek masih bisa aku simpan dan keluarga aku simpan dalam bentuk kenangan dalam pikiran. Buat apa juga jika rumah nenek itu masih berdiri kokoh, tapi menjadikan sesuatu yang tidak baik. Aku juga tidak menyalahkan kakek karena bagiku mau bagaimanapun kejadian itu sudah terjadi dan hanyalah doa yang bisa ku sampaikan untuknya agar kakek nenekku tenang di alam sana. Selesai. Ya, itu dia tadi teman-teman, kisahnya. Wow, cukup panjang dan ini hal-hal yang sering terjadi ya di masa lalu ya dengan orang-orang dulu, dan bukan hal yang aneh lagi, tapi ya untuk di zaman ini mungkin sudah jarang terjadi. Jadi banyak hikmah lah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang baik bisa diambil dan buang yang buruk-buruknya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian kisah tadi, dan kisah tadi adalah kisah yang nyata ya, kisah nyata dengan nama dan daerah yang sudah disamarkan. Silakan apabila ada komentar lain bisa tulis di kolom komentar, dan buat yang suka dengan video yang bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, diklik ya tombol subscribe, tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembawaan kisahnya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.